Boleh dong bilang shalom ke tetangganya kalau ada tetangganya. Shalom ya. Oke, puji Tuhan. Boleh bilang boleh bilang saya diberkati. Boleh bilang saya dicintai Yesus. Boleh bilang saya mau berubah. Boleh bilang saya mau bertobat. Boleh bilang saya ingin bersilih. Boleh bilang saya tidak mau tidur saat mendengarkan Romo Bayu. Ya, iya, oke, puji Tuhan ya. Boleh kalau mendengarkan saya boleh tidur, nggak apa-apa. Tapi jangan tidur kalau bersama Tuhan Yesus. Bersama Romo Bayu boleh tidur, tapi bersama Tuhan Yesus jangan tidur ya. Oke. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sungguh bersyukur bisa bersama teman-teman pada malam hari ini ya, dan jujur ini pengalaman pertama saya mengikuti Vigili. Vigili itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu Vigili bahasa Indonesianya? Vigili kan bahasa Latin ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Berjaga-jaga. Ada satu lagi bahasa Indonesianya. Tuguran. Kapan kita tuguran? Kalau mendengar kata tuguran, kapan kita? Kamis Putih. Intinya apa? Kenapa kita mesti tuguran pada hari Kamis Putih? Iya, pintar semua ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengundang murid-muridnya. Ada 3 murid yang diundang Tuhan Yesus untuk bersama dia berjaga-jaga tuguran di mana? Taman Getsemani. 3 murid ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan semua kita di sini itu seperti Petrus, seperti Yakobus dan Yohanes diundang bersama Tuhan untuk berjaga-jaga bersama Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Cukup berjaga-jaga 1 jam saja ya, nggak perlu sampai jam 2 pagi ya. Nggak, bercanda. Oke. Ya. Yang menarik adalah kalau kita lihat konteks teguran, konteks berjaga-jaganya Tuhan Yesus, itu kapan? Kamis Putih. Dan dia besoknya mau apa? Mau diapakan? Mau disalib. Jadi sekali lagi konteks teguran adalah doa Yesus untuk mempersiapkan dirinya untuk menderita, sengsara, dan wafat di salib. Dan itu konteks utamanya. Kenapa kita di sini sekarang? Karena kita mau ikuti Yesus. Besoknya kita disalib. Enggak. Kita di sini ingin menyatukan diri kita dengan salib Yesus. Sama seperti tadi, puasa saya sudah jelaskan ya. Puasa saya jelaskan itu nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya kalau kita tidak menyatukannya dengan Tuhan Yesus, salibnya Tuhan Yesus. Sama, tuguran pun itu nggak ada efeknya, nggak ada faedahnya, nggak ada berkatnya kalau tidak disatukan dengan Tuhan Yesus. Makanya, ada nggak sekarang kita ngapain sih Vigili, ya kan? Saya ingin silih. Silih itu apa? Apa? Memberikan diri yang benar ya. Ya, silih. Kenapa? Iya ya, jadi silih adalah pemberian diri atau memberikan yang terbaik. Ya, oke. Jadi nggak ada gunanya ya kalau kita di sini, tapi kesini tujuannya adalah ya, wah ini Romo Bayu nih yang ngasih ya. Kapan lagi ketemu Romo Bayu bisa foto-foto gitu ya.
Nggak ada faedahnya ya. Teman-teman boleh lupa semuanya apa yang saya katakan. Tapi jangan lupa bahwa di sini teman-teman untuk Yesus. Dan dalam Vijili ini Tuhan Yesus minta apa? Iya, berjaga-jaga untuk apa? Untuk silih ya. Untuk memohon agar para pendosa bertobat. Pertanyaannya, siapa pendosa? Ya, boleh angkat tangan nggak? Ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhannya. Jadi kita mohon ampun, Tuhan saya berdosa. Tuhan, keluarga saya juga banyak kesalahannya. Tuhan, Romo Bayu tolong doakan. Saya tahu tuh Romo Bayu banyak kesalahannya juga. Siapa yang tahu kesalahan saya? Oh, gak ada yang tahu kan? Gak bercanda. Jadi itu ya, teman-teman diundang ke sini untuk berpartisipasi dalam Yesus yang juga mempersiapkan diri untuk menebus dunia di salibnya. Dan ini adalah sebuah privilege, sebuah undangan yang sangat-sangat istimewa. Orang benar itu didengarkan Tuhan. Orang benar yang mau berkorban, yang mau bersilih itu jauh didengarkan Tuhan. Kita bersyukur untuk itu semua. Saya boleh nggak tepuk tangan? Ya, takutnya nggak boleh ya karena ada blessed sacrament ya. Kita tepuk tangan untuk diri, untuk Yesus yang menguatkan kita ya, untuk Yesus yang mengundang kita pada malam hari ini untuk bersilih, memohon pengampunan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Yesus yang memberkati kita pada hari ini. Amin. Amin. Oke. Sekarang itu tadi pengantar ya, pengantarnya 10 menit. Oke, tema yang diberikan kepada saya adalah sabda yang menyelamatkan. Saya mulai dengan Yesus. Yesus, kenal Yesus? Kenal Yesus? Oh, yang benar ya. Di hati saya. Oke. Yesus, salah satu hal yang sangat unik dari Yesus yang membedakan dengan yang nabi-nabi yang lain adalah dia melakukan banyak apa? Mukjizat. Kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi lain, orang-orang penting lain, orang-orang berpengaruh di dunia yang lain, hanya Yesus yang mampu melakukan mukjizat. Dan mukjizatnya tidak hanya 1, 2, tapi banyak sekali. Dan Yesus itu melakukan mukjizat dengan banyak cara. Ada yang disentuh. Ada orang kusta dari Markus 1 datang kepada Yesus, pengen disembuhkan, Yesus sentuh dia dan dia sembuh. Kemudian ada yang dengan tangannya diangkat. Jadi Markus 7, anaknya Yarius, seorang gadis meninggal, itu Tuhan ambil tangannya, ya, kemudian diangkat dan sang gadis bangkit. Kemudian Markus 7 juga ada, oke. Sound, ya, oke. Terima kasih. Puji Tuhan, lebih banyak Roh Kudusnya di sini. Iya. Dan kemudian ada seorang wanita dengan pendarahan. Dia menyentuh Yesus, bahkan hanya menyentuh jumbainya. Jumbai itu apa? Itu pakaian khusus orang Yahudi ya. Kebetulan saya tidak pakai, jadi tidak bisa menunjukkan. Nyentuh itu saja sembuh. Ya. Tapi ada satu hal yang Yesus selalu lakukan saat penyembuhan. Kalau sentuhan fisik itu tidak selalu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi ada selalu yang Yesus lakukan saat penyembuhan. Yaitu dengan mengucapkan sabda. Dengan bersabda. Contohnya ya, waktu ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menghardik sang setan. Oh, dia bilang apa? Diam, ya. Diam, kok bicara ya. Ya, bercanda Ibu. Diam dan pergilah dari dia, dan setannya pergi. Hanya sabdanya. Setan pun
takut dan taat. Kemudian ya waktu tadi yang putrinya Yairus yang meninggal, selain diangkat tangannya, Tuhan Yesus bilang apa? Bahasa tali takum. Siapa tadi yang bilang? Ibu ya. Oke, pisang 2 ya Ibu. Dapat pisang 2 ya. Nanti minta Ibu Magda ya pisang. Tali takum artinya gadis kecil bangkitlah. Ya. Kemudian ada yang seorang, bacaan minggu ini, ada seorang yang tuli dan tidak bisa berbicara. Ya, kemudian Tuhan bilang apa sama dia? Pakai bahasa Aram, ada yang tahu? Hah? Efata, artinya terbukalah. Oke, pisang 3 Ibu ya. Oke, terbukalah. Jadi kita lihat sabda Tuhan Yesus itu luar biasa. Dengan bersabda, apa yang dia katakan itu terjadi. Tapi kenapa? Kata-kata Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dahsyat. Sangat luar biasa kuat. Menyembuhkan, mengusir setan, bahkan membangkitkan. Kenapa? Karena berkuasa. Ya, kenapa berkuasa Ibu? Karena Tuhan gampangnya. Ya, betul ya. Karena kalau kita kembali ke perjanjian lama, kisah penciptaan, Tuhan menciptakan dunia bagaimana? Dengan sabdanya. Jadi Tuhan saat menciptakan dunia itu tidak pergi ke kontraktor ya. Kontraktor ini tolong ya, kamu ciptain dunia ya, nanti kita nego lah harganya ya, berapa gitu ya. Atau tidak mengundang arsitek, ayo kita bangun. Tidak ya. Tuhan menciptakan dengan sabdanya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Cukup dengan sabdanya. Sabda Tuhan sangat luar biasa kuat, dahsyat. Dan kalau kita lihat, ya Tuhan bilang, jadilah terang, maka terang itu ada. Dan kalau kita coba lihat korelasinya dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus bilang, ya terbukalah matanya terbuka. Tuhan Allah di penciptaan bilang terjadilah terang, maka terang ada. Jadi sebenarnya kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa kata-kata Yesus adalah kata-kata yang sama yang diucapkan Allah. Ini adalah kata-kata ilahi. Itu kenapa sabda Yesus itu sangat powerful. Karena ini adalah kata-kata ilahi. Oke, yang menarik adalah Tuhan Yesus itu juga tidak hanya pegang kata-kata yang sangat luar biasa ini untuk dirinya sendiri. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, ke kisah penciptaan, Allah setelah menciptakan dunia, Kejadian 2, dia bilang apa sama Adam? Tugas yang diberikan kepada Adam salah satunya adalah dengan memberi kuasa supaya Adam bisa memberi nama. Jadi di Kejadian 1 itu Allah yang memberi nama. Sekarang Kejadian 2 tugas atau kuasa memberi nama itu diberikan kepada Adam. Makanya setiap makhluk yang ada diberi nama. Dan itu menjadi namanya. Dan memberi nama itu suatu tanda dari otoritas. Kenapa? Sederhananya, kalau ada yang manggil nama saya, ada tiba-tiba ada yang manggil Bayu gitu ya, saya otomatis menoleh. Karena dengan mengetahui nama saya, dengan memanggil nama saya, orang itu punya kuasa atas saya. Bahkan hanya menoleh seperti itu. Jadi kita bisa lihat betapa dahsyatnya kalau kita bisa memanggil seseorang. Itu yang diberikan Tuhan kepada Adam. Nama menjadi
sabda menjadi kekuasaan manusia. Dan hanya manusia ya yang punya kuasa untuk berbicara, bersabda, menamai. Pernah lihat kucing atau ada anjing di paroki, ada Romo namanya, ada Romo ya junior namanya Romo Agus ya. Romo Agus ini baru pelihara anjing ya. Anjingnya baru 4 bulan ya. Anjingnya Pom. Wah, ya. Dan karena setiap hari dia kasih makan, tiap hari dia rawat, tiap hari mendengarkan suara dari Romo Agus, itu Romo Agus buka pintu saja, anjingnya sudah mendengarkan nafasnya Romo Agus. Anjingnya sudah langsung tahu ini Romo Agus, langsung lari disamperin dia. Kalau saya yang datang, saya teriak-teriak panggil nama anjing ini, tidak akan mendengar. Dicuekin, wah saya gemes ya. Pengen saya banting. Enggak bercanda, oke. Tapi menunjukkan betapa kekuatan nama ya bisa menjadi sebuah tanda otoritas. Dan sama, seperti Allah Bapa memberikan kuasa sabda terhadap Adam, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa sabda kepada siapa? Pada kita. Kita itu siapa? Manusia. Semua manusia? Siapa? Siapa yang menerima? Yang memberi Tuhan Yesus, yang menerima? Kita semua yang dibaptis nama Yesus. Oke. Nanti sebelum kita ke sana, kuasa ini pertama-tama diberikan kepada para rasul. Makanya Matius 16, Yesus bersabda kepada Santo Simon Petrus, ya, ambillah kerajaan, kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan dilepas di surga. Maksudnya mengikat dan melepas apa? Mengikat anjing peliharaannya Romo Agus? Bukan. Kekuasaan untuk mengikat dan melepas itu istilah teknis untuk mengajar. Jadi apa yang diajarkan oleh Santo Petrus itu akan mengikat kita semua di dunia karena kuasanya itu bukan dari dunia tapi dari surga. Pak Petrus itu siapa sih? Petrus kemudian menjadi menjadi paus pertama. Kalau Paus Fransiskus, paus keberapa? Ayo, ada yang tahu nanti saya kasih pisang. 266. Wah, luar biasa Bapak ya, pisang 4 ya. 266. Ya, jadi penerus Santo Petrus. Kepada Petrus diberikan kuasa untuk mengajar dengan kuasa surgawi. Mengajar menggunakan apa? Menggunakan sabda. Iya. Jadi sabda yang penuh kuasa itu diberikan kepada Petrus. Pada para rasul juga enggak? Rasul yang lain gimana? Masa Petrus saja? Diberikan juga ya. Dan ada satu kuasa lagi yang diberikan kepada para rasul, Yohanes 20. Yesus yang bangkit mengatakan, menunjukkan diri di ruang atas, dan dia bilang kepada para rasul, terimalah Roh Kudus, siapapun yang dosanya kamu ampuni, akan diampuni, siapapun dosanya yang tidak kamu ampuni, dosanya tetap ada. Pertanyaannya, bagaimana mereka mengampuni? Dengan mengucapkan sabda pengampunan. Kuasa mengampuni itu kuasa siapa sih? Tuhan. Sekarang diberikan kepada para rasul. Dan ini diteruskan. Kan para rasul meninggal ya. Yang menjadi penerus para rasul siapa? Oh, jangan kita dulu. Kita bukan penerus para rasul. Waduh. Siapa? Uskup. Aduh, gimana sih Bapak Ibu? Aduh.
penerus Santo Petrus itu paus ya. Kalau penerus rasul-rasul yang lain disebut sebagai uskup. Uskup. Jadi kalau kita nanti punya uskup, kita doakan ya dia adalah penerus para rasul. Dan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul itu diteruskan kepada para uskup. Nah, karena para uskup tidak bisa melakukan tugasnya sendirian karena umatnya banyak. Umat di Surabaya berapa? 200 ribuan. Ya, 200 ribuan. Itu umat di Surabaya, di kota Surabaya. Ya, Katolik. Nah, uskupnya cuma satu. Makanya nggak akan kuat ya. Bayangkan bagi komuni 200 ribu orang gitu ya. Yang ke 100 tangannya copot ya. Makanya roh uskup itu dibantu ya, dibantu oleh para imam. Nah, jadi para imam ini berbagi tugas membantu uskup, kepanjangan tangannya uskup. Jadi kuasa uskup diberikan sebagian kepada para imam. Dan kuasa ini bentuknya apa sih? Kata tadi bilang bahwa sabda yang dahsyat itu diberikan kepada para rasul. Bentuknya apa sih? Bentuknya apa? Bahwa sabda ini sungguh penuh kuasa dan masih terus hadir kuasanya dan kita rasakan. Yang paling gampang itu saat imam mengatakan kata-kata konsekrasi. Apa yang terjadi saat imam menggunakan kata-kata konsekrasi di dalam ekaristi? Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saat imam mengatakan inilah tubuhku. Saat imam mengatakan inilah darahku. Itu bukan lagi roti, itu bukan lagi anggur, tapi sungguh darah dan tubuh Yesus Kristus. Dengan sabda yang diucapkan. Luar biasa. Tidak ada kata-kata manusia yang bisa seperti itu. Tapi Tuhan sudah kasih ke kita melalui imam. Apalagi saat kita mengaku dosa dan imam mengatakan, saya melepaskan engkau dari segala dosa-dosamu. Dosa kita diampuni. Kuasa, sabda yang luar biasa, powerful. Apalagi kalau seorang imam menuangkan air di dahi kita dan berkata, ya namanya disebutin dulu ya, contohnya Yohanes, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes yang dibaptis itu menjadi ciptaan baru. Jadi kita lihat betapa powerfulnya sabda yang diucapkan oleh sang imam. Karena kuasa tadi, kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk menguduskan, untuk mengampuni, itu diberikan kepada para rasul dan penerusnya. Pertanyaan saya, sabda yang powerful tadi, yang dahsyat tadi diberikan gak kepada umat awam? Kapan? Kapan teman-teman menggunakan sabda itu? Kapan membaca kitab suci ya? Nanti kita ke sana. Terlalu oke. Contoh sederhana, saat teman-teman belum nanti yang kata-kata yang luar biasa powerful teman-teman ucapkan sebagai awam adalah saat teman-teman mengucap janji pernikahan. Masih ingat janjinya? Oh enggak. Siapa? Ibu sudah menikah? Ya siapa? Ibu? Oh. Waduh kok ditanya janji nikah semuanya bilang saya belum menikah. Waduh, gimana? Belum ada yang mau. Oke.
Kenapa? Oke, sibuk karir ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Matius 19 mengatakan, ya, satu-satunya kita boleh tidak menikah itu bukan karena karir, bukan karena kita mau sendiri dulu, ya. Satu-satunya kita boleh tidak menikah oleh Tuhan hanya satu alasan, yaitu karena kerajaan Allah. Alasan lain, kalau nggak laku gimana, Rom? Ya, lain cerita lah. Lain cerita. Oke, tadi saya mana? Saat teman-teman menikah, saat suami dan istri mengucapkan persetujuan pernikahan dan mengucapkan janji mereka, saya Bayu memilih engkau, siapa ya? Maria. Ya Maria sebagai istriku istriku dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam kaya dan miskin sampai maut memisahkan kita. Saat kata-kata itu disebut, mereka menjadi bukan lagi seorang bujang dan seorang gadis, tapi menjadi suami dan istri. Dan ada ikatan yang tidak terlihat, tapi yang tidak bisa juga diceraikan oleh manusia. Betapa powerfulnya kata-kata yang diucapkan saat sakramen pernikahan. Masih ingat janjinya ya, jangan sampai lupa ya. Jangan-jangan di sini suaminya lupa ya. Sudah nyampe sini ya lupakanlah suamiku ya. Oke, jadi dibawa suaminya. Ini beberapa bapak-bapak di sini ya. Ini luar biasa ya. Biasanya kalau acara itu ibu-ibu semua ya. Laki-lakinya satu ya atau dua, itu pun yang tugas multimedia gitu ya. Tapi di sini lumayan banyak ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, ini nggak tahu ini diajak istrinya atau bapak yang mengajak istri. Oh, diajak istri. Kebalik ya, harusnya suami yang memimpin. Suami yang mengajak istri dan anak-anak. Karena tugas suami, karena saya percaya kalau ketemu Tuhan, ya Tuhan nanti di surga, di pintu surga, itu Tuhan tidak akan tanya, Bapak ini posisi terakhir di perusahaan apa ya. Tidak ditanya jumlah mobilnya berapa. Tidak ditanya jumlah tanahnya berapa hektar. Tidak ditanya sahamnya berapa, kriptonya berapa, investasi berapa. Tidak. Yang ditanya adalah, Bapak ini siapa? Saya seorang suami. Nah, kalau seorang suami, pertanyaan berikutnya, istrinya di mana? Istrinya bagaimana? Sama sih, istri juga ya, akan ditanya pertanyaan yang sama. Walaupun bebannya akan lebih banyak yang suami. Kenapa? Karena dia kepala keluarga. Akan ditanya Tuhan, anak-anakmu di mana dan bagaimana? Ya, berbahagialah mereka yang tidak menikah. Pertanyaannya tidak seperti itu. Iya kan? Itu akan menjadi pertanyaan krusial. Kalau kita tidak bisa jawab dengan baik, kira-kira pintu surga dibuka atau tidak buat kita? Iya, hati-hati ya. Hati-hati jangan sembrono mengucapkan janji pernikahan. Hanya ingin cepat-cepat kawin ya. Hanya ingin cepat-cepat dapat pekerjaan yang lebih enak karena istri kebetulan kaya. Waduh. Ya dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Hati-hati karena kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang mengikat, yang dahsyat. Apalagi sakramen kan tadi berhubungan dengan sakramen ya. Ada nggak yang nggak berhubungan dengan sakramen? Tapi juga powerful. Kata yang powerful adalah saat kita memberkati anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka adalah Tuhan kasih kepada kita untuk kita jaga, kita besarkan,
dan kita pastikan untuk masuk surga. Makanya kata-kata berkat kita kepada anak-anak kita itu sangat luar biasa efektif. Saya selalu menyarankan kepada pasangan muda yang nanti akan punya anak, setiap malam anaknya didoakan dan kemudian sebelum tidur membuat tanda salib di dahi anaknya. Itu bukan kebiasaan yang sulit ya. Sangat mudah, tapi kalau dijadikan kebiasaan, berkat itu akan menjadi berkat Tuhan yang hadir di anak kita. Itu juga saya belajar dari orang tua saya ya. Karena setiap kali saya mau berangkat ke waktu saya masuk seminari itu SMA. Jadi lulus SMP, saya masuk seminari menengah di Magelang, Mertoyudan ya, dan saya selalu ingat itu sebelum kita berpisah itu ibu saya memberikan tanda salib kecil. Dan setiap kali saya pergi dari rumah ya untuk kembali ke pendidikan, kembali ke tempat seminari, itu orang tua selalu, ibu saya secara khusus selalu memberkati saya dengan membuat tanda salib. Dan itu mungkin kenapa saya jadi Romo ya. Iya, sedikit cerita ya, saya masih punya banyak waktu. Sedikit cerita, waktu saya tahbisan, itu ada bagian di tahbisan itu di mana tangan saya diurapi dengan minyak krisma. Ya, minyak krisma itu minyak zaitun ditambah dengan balsam ya, dengan sebuah zat wangi-wangian. Jadi tangan saya diurapi, tangan ini kudus. Itu kemudian apa yang saya lakukan, sisa minyaknya itu saya elap dengan sebuah kain putih. Jadi kan minyak yang tadi sekarang ada di lapnya itu. Dan kemudian apa yang saya lakukan, pada misa perdana saya, kain putih tadi yang mengandung minyak suci, minyak zaitun, minyak krisma tadi, kemudian saya berikan kepada ibu saya. Kenapa? Ini tradisi gereja ya. Nama tradisinya adalah Manutergium ya, Manutergium. Nanti saya cek lagi, lupa bahasa Latinnya. Ya, kenapa itu penting? Kenapa ini ucapan terima kasih saya sudah mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Dan balasannya adalah kain tadi. Kenapa? Karena pas meninggal itu akan dibawa. Dan waktu ketemu Tuhan Yesus di pintu gerbang, tinggal ditunjukin saja. Lalu auto buka ya surganya. Itu menurut tradisinya ya, menurut tradisinya karena anaknya sudah diberikan kepada gereja, kepada Tuhan, ya Tuhan pun akan memberkati. Lalu bapaknya bagaimana? Kan untuk ibu ya, bapaknya perlu berusaha. Enggak, kalau bapak itu tradisinya agak berbeda. Jadi biasanya bapak itu akan mendapatkan stola. Stola pertama untuk pengakuan dosa itu biasanya diberikan kepada bapak. Nanti itu juga ditunjukkan kepada Yesus ya di pintu gerbang surga ya. Auto bukan. Jadi itu suatu hal yang indah ya tentang tradisi gereja. Ya, tadi saya sampai mana? Oh, tentang berkat orang tua. Tentang berkat orang tua. Jadi anaknya diberkati. Dan tidak hanya untuk anak ya, untuk istri pun bisa. Saya kemarin mampir ke sebuah keluarga dan kebetulan bapak saya ikut juga nganter ke tempat kerjanya istri. Dan sebelum istrinya ini turun dari mobil, sang suami ini memberkati istrinya dengan tanda salib tadi. Kemudian ya istrinya lanjut kerja, saya sama bapaknya kembali ngopi. Tapi indah ya, kalau
bahwa tugas kata-kata dan berkat itu bisa mempengaruhi keselamatan kita. Very powerful. Kata-kata kita yang menyelamatkan. Dan berikutnya, kata-kata juga penting menyelamatkan dan tadi berhubungan dengan kitab suci. Kalau kita membaca kitab suci, kita akan melihat dan melihat, membaca sabda Tuhan, sabda yang sangat powerful. Kenapa sih kita perlu membaca kitab suci? Kitab suci itu apa? Definisinya. Sabda Allah. Fungsi sebuah sabda itu apa? Ini kebetulan bulan September ya. Bulan September itu bulan kitab suci. Makanya saya ngomong tentang kitab suci juga. Kenapa? Waduh, kesalahan melulu ibu. Sabda, fungsi dulu. Fungsi dari sebuah kata, firman atau sabda itu fungsi umumnya apa? Ya, sebelum itu. Ya, sebelum itu. Betul. Tapi sebelum itu, kalau saya berbicara dengan kata-kata kepada ibu, fungsinya apa? Komunikasi. Ya. Jadi fungsi pertama ya, fungsi pertama sebuah kata, sebuah sabda adalah untuk komunikasi. Untuk mengenal dan mengetahui apa yang ada di pikiran dan hati seseorang. Komunikasi. Nah, kalau kitab suci adalah sabda Tuhan, ini adalah cara paling mudah untuk mengetahui, mengenal siapa Tuhan. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, apa yang dia suka, apa ada yang tidak dia sukai. Dan harapannya kalau kita sudah saling mengenal, itu kan terbangun, ya, terbangun trust-nya, kepercayaannya, sehingga semakin dekat. Begitu juga semakin kita mengenal Tuhan, kita pun semakin dekat dengan Tuhan. Baca kitab suci. Dan salah satu permasalahan utama di rumah tangga dalam perkawinan adalah kurangnya komunikasi. Kurang komunikasi menyebabkan apa? Salah paham. Salah paham menyebabkan apa? Pertengkaran. Pertengkaran menyebabkan ya nggak selalu ibu. Tapi ya akan ke sana. Kalau pertengkarannya terus menerus. Supaya tidak bertengkar berarti perlu diperbaiki komunikasinya. Permasalahan suami dan istri itu kadang-kadang banyak yang diasumsikan. Diasumsikan suami tahu apa yang saya mau. Diasumsikan istri tahu apa yang saya pengen. Sehingga kalau tidak tercapai, yang satu disalahkan. Kalau tidak tercapai, yang satu merasa tidak dihargai, tidak didengarkan. Loh gimana bisa didengarkan, ngomong aja enggak ya. Ini menunjukkan bahwa komunikasi sangat penting, bahkan dalam konteks manusiawi, dalam konteks keluarga. Hati-hati ya, kalau ada permasalahan di rumah, itu mungkin karena hanya tidak bisa mengekspresikan apa yang kita mau. Suatu hari ada seorang istri, nangis-nangis datang, seorang ibu datang, nangis-nangis. Dan dia cerita sama saya, Romo kenapa ya? Kenapa suami saya? Tapi saya tidak setia. Dan kemudian dia tunjukkan foto ya wanita idaman lainnya itu. Dan memang sih jelek. Ya. Ibunya ini lebih cantik ya, lebih cantik. Dia protes ya, kenapa kok saya sudah memberikan semuanya ya. Saya sudah ke dermatologi supaya cantik terus ya. Saya sudah ikut pilates supaya seksi terus ya, dan seterusnya ya. Tapi kenapa yang jelek ini dipilih ya? Kenapa yang jelek ini malah dipilih oleh suami saya? Pertama saya bilang, mungkin ada guna-guna.
Tapi ya jangan salahkan guna-guna dulu ya. Mungkin juga apakah ibu mendengarkan suami ibu? Apakah suami ibu pernah berkeluh kesah sama ibu? Apakah ibu pernah memberikan ruang dan waktu untuk mendengarkan suami ibu? Mungkin ibu seksi, mungkin ibu ya cantik luar biasa. Tapi kalau suami tidak didengarkan, apakah suami akan nyaman di rumah? Ya, saya tidak mau menyalahkan wanita ya. Kadang-kadang ya suaminya juga pasti juga salah juga ya. Anyway, menunjukkan bahwa sebuah komunikasi itu penting. Komunikasi antara manusia saja penting, apalagi komunikasi dengan Tuhan. Makanya Santo Ambrosius bilang, kita berbicara kepada Tuhan kapan? Saat kita berdoa. Lalu Tuhan berbicara kepada kita kapan? Saat membaca kitab suci. Siapa di sini yang rajin baca kitab suci? 1 ya, 2, oke. Ya bolehlah, oke. Oke. Kenapa gereja Katolik membuat bulan September sebagai bulan kitab suci? Gereja Katolik di Indonesia. Betul ya, supaya kitab sucinya setidaknya setahun sekali dibuka gitu ya. Dibersihkan dari debu-debunya gitu ya. Oke, kita sedikit review, saya masih ada waktu, sedikit review ya. Siapa yang pernah baca kitab suci dari awal sampai akhir? Oh, banyak ya, luar biasa ya. Mau tanya, di kitab suci ada berapa buku? Wah, itu 77. Terlalu banyak. 72 kurang 73. Luar biasa. Kira-kira perjanjian baru dan perjanjian lama ya. Perjanjian baru ada berapa? Baru. Yang baru? 27. Oke. Yang lama? 46. Oke. Dapat ya? Hafal buku-bukunya? Oke. Perjanjian lama itu dibagi dalam 4 segmen besar ya. Yang pertama disebut sebagai Taurat atau hukum-hukum. Ada berapa buku? Ada 5. Hafal? Harus ya. Harus hafal. Yang pertama Kejadian, kedua Keluaran, ketiga Imamat, keempat Bilangan, kelima Ulangan. Ya, Ulangan. Oke. Kenapa disebut sebagai hukum? Karena mengandung banyak hukum ya. Hafal 10 perintah Allah? Bukan, itu bukan 10 perintah Allah. Oke. Lalu segmen kedua, yang pertama Torah ya. Segmen kedua adalah buku sejarah. Dimulai dari buku bukan buku ya raja-raja termasuk buku sejarah, tapi bukan dimulai dengan buku itu. Yang pertama adalah buku Yosua. Oke. Yosua, habis Yosua Hakim-hakim. Habis Hakim-hakim sebelum raja-raja Samuel 1-2, raja-raja 1-2, kemudian Tawari 1-2. Oke, ini sejarah bangsa Israel secara khusus setelah mereka mencapai tanah perjanjian sampai kapan? Buku sejarah yang terakhir buku Mama Waleaki itu nabi ya. Buku Makabe ya, Makabe. Oke, Makabe. Oke. Itu sejarah ya, sejarah dari Israel yang sampai tanah suci, sampai mereka bertemu dengan yang namanya kekaisaran Yunani. Oke. Buku Torah, buku sejarah, ketiga apa?
para para nabi. Para nabi itu dibagi dalam dua segmen besar lagi. Pertama nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi besar ada berapa? Ada berapa? Nabi besar ada berapa, Pak? 3. Ada 4 ya. Siapa saja? Yeremia, Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan Daniel. Oke. Nabi besar kenapa disebut nabi besar? Karena tulisannya besar. Tulisannya besar-besar. Enggak, nabi besar karena bukan tubuhnya besar, bukan tulisannya besar-besar, bukan. Tapi karena banyak ya. Contohnya Yesaya berapa bab? Waduh. Romo ini gimana ya? Kayak 66 ya, 66. Jadi panjang. Nabi kecil ada? Nabi kecil ada berapa? Gampang. 12 ya. Saya juga nggak hafal ya 12. Oke, 12 tulisannya pendek-pendek ya. Oke, tadi ada Taurat, ada sejarah, ada nabi-nabi, ada ke buku terakhir. Apa namanya? Kategorinya namanya apa? Bukan. Bukan. Kitab-kitab kebijaksanaan. Termasuk di dalamnya ada Mazmur ya, ada Amsal, ada apa lagi? Kebijaksanaan dan seterusnya. Oke. Itu buku Perjanjian Lama. Oke. Perjanjian Baru juga bisa kita kategorikan dalam 4 bagian. Itu aja. Oke, bagian pertama adalah Injil. Injil ada berapa? 4. Siapa saja? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Siapa mereka? 4 ini. Rasul. Semuanya rasul? Tidak. Yang rasul siapa? Matius dan Yohanes. Lalu Markus dan Lukas siapa? Murid Paulus ya. Jadi ini rekan-rekan dari para rasul. Markus itu rekannya siapa? Petrus. Jadi dia menurut tradisi itu menulis pewartaannya Petrus. Dia penterjemahnya Petrus. Kalau Lukas temannya siapa? Temannya Paulus. Teman perjalanan. Jadi kita punya 4 ya. Dari keempat itu yang paling panjang siapa? Salah. Yohanes tinggal 2 pilihannya. Lukas, paling panjang Lukas. Benar secara bab memang Matius lebih panjang. Tapi kalau kita hitung kata per kata itu Lukas yang paling panjang. Oke. Pertama adalah bagiannya Injil. Setelah Injil apa? Kisah para Rasul. Penulisnya Lukas. Ya. Kalau kisah para Rasul tentang apa sih? Ya tentang kisah para Rasul ya. Iya. Ya tentang gereja perdana ya. Secara khusus setengah pertama tentang Santo Petrus, setengah yang terakhir tentang Paulus. Sampai kapan? Berakhir di mana? Di kota Roma. Karena perintah Yesus adalah mewartakan Injil sampai ke akhir dunia. Akhir dunia itu adalah pada saat itu adalah kota Roma. Ada jalan menuju, semua jalan menuju. Kenapa kok seperti itu semua jalan? Apakah ada jalan dari HR Muhammad ke kota Roma? Nggak ada. Tapi zaman itu salah satu kontribusi terbesar dari kekaisaran Roma adalah membangun jalan. Dan jalan terhubung dari kota Roma ke berbagai ya daerah-daerah koloni kota Roma bahkan sampai kota Yerusalem. Ada jalan. Kalau teman-teman sekarang ke kota Roma, jalan yang dibangun oleh kekaisaran Roma 2000 tahun lalu itu masih ada.
Teman boleh pegang nanti ya. Siapa yang mau ke Roma tahun depan? Ya. Oh ya, bisa dengan saya ya. Ya. Silakan menabung ya. Silakan menabung. Saya ada yang murah, ada yang mahal ya. Nggak bercanda, oke. Saya bercanda, oke. Tadi kisah para rasul ya, itu sejarah gereja awal. Lalu Injil, kisah para rasul bagian ketiga adalah surat-surat. Dan dibagi lagi dalam dua bagian besar. Pertama adalah suratnya Santo Paulus, dan kemudian bagian kedua surat Katolik. Surat Santo Paulus ada berapa? Ini kuis kitab suci. 14. Lebih tepatnya 13. Yang pertama Roma. Yang terakhir adalah Filemon. Berapa Filemon? Kenapa kok disusun seperti itu? Sekali lagi karena panjang pendeknya. Roma itu paling panjang 16 bab. Filemon itu 1 halaman ya, hanya 300 kata. Jadi dibaca 5 menit Filemon selesai. Sudah baca Filemon? Pernah baca. Oh pernah. Tentang apa Filemon? Filemon ini tentang seorang budak ya. Seorang budak dan yang namanya Onesimus. Dan Onesimus ini adalah budaknya siapa? Budaknya Filemon. Onesimus lari dari Filemon. Dan dia larinya ke Paulus. Makanya Santo Paulus tulis ke Filemon agar Onesimus ini diterima kembali sebagai saudara. Karena mereka semua adalah orang Katolik, semuanya sudah dibaptis oleh Paulus. 13, lalu ada sisanya 14 ya dengan surat Ibrani. Kemudian surat Katolik ada berapa? Ada 7. Yang pertama Yakobus. Yang berikutnya 1 dan 2 Petrus. Kemudian 1, 2, 3 Yohanes. Kemudian terakhir Yudas, surat Yudas. Oke. Ada Injil, ada kisah para rasul, ada surat-surat, dan terakhir kitab Wahyu. Wahyu berbicara tentang bukan, tentang penglihatan surgawi. Termasuk memang tentang Yerusalem baru. Sudah hafal dia? Sudah hafal? Nanti kita coba. Berapa bukunya tadi? Total kitab suci ada berapa? 73. Perjanjian baru? Baru 27. Lama 4. Nah, wah puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Untuk Tuhan Yesus yang memberikan kita sabda melalui kitab suci. Ya, jadi saya tadi sudah lihat teman-teman sudah pada teler ya. Makanya saya perlu kasih motivasi dengan kuis kitab suci. Ya, supaya bangun. Oke. Kenapa kitab suci? Saya tutup ini dengan kenapa kitab suci? Tadi kalau kita baca, kenapa sih orang Katolik takut dengan kitab suci? Takut nggak? Enggak. Tapi kenapa nggak dibaca? Oh males. Jujur banget ya Ibu. Ya. Boleh. Iya. Jadi salah satunya kenapa kitab suci itu kita tidak baca karena memang ada bagian-bagian yang susah dibaca. Solusinya bagaimana?
Ya, solusinya ikuti Bible study-nya Romo Bayu ya. Iya. Oke, itu satu. Kedua, kenapa kok tidak baca kitab suci? Karena literasi orang Indonesia itu sangat, bukan literasi ya, tapi lebih pada keinginan membaca. Sebuah survei mengatakan dari 100.000 orang Indonesia yang punya kebiasaan membaca buku itu hanya 1 dari 1.000. Makanya kalau tidak membaca buku orang Indonesia ya wajar. Ya, buku yang lain aja tidak dibaca ya, apalagi kitab suci. Solusinya bagaimana? Punya kelompok baca untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan. Memang ada masa-masa malesnya, tapi kalau kita saling menguatkan, harapannya bisa baca. Oke. Kemudian, kenapa tidak membaca, malas atau tidak membaca kitab suci? Karena seringkali kita melihat kitab suci itu bukunya orang tetangga sebelah ya. Ya, Protestan ya. Makanya ada anekdot yang mengatakan kalau orang Katolik, orang Kristen ke gereja bawa kitab suci. Orang Katolik ke gereja bawa puji syukur. Itu dulu ya. Itu dulu. Sekarang orang Katolik, orang Protestan ke gereja nggak bawa apa-apa ya. Iya, bawa HP suci, betul ya, HP suci Peter. Ya HP suci itu pun nggak dibuka ya. Ya Ibu. Ya. Ya dipanggil untuk menghidupi, ya untuk menghidupi apa yang dibaca tentunya. Iya, masa tahu berdosa dilakukan itu. Ya makanya salah satu fungsi kitab suci adalah sekarang tahu ya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya 10 perintah Allah. Ini Bu Vera teman saya di belakang hafal ya 10 perintah Allah ya. Iya, luar biasa. Itu kadang tapi ini salah ya, salah kenapa? Karena siapa sih yang menulis kitab suci? Gereja apa yang menulis kitab suci? Gereja perdana. Gereja perdana itu gereja apa? Hah? Gereja para rasul. Gereja para rasul itu gereja apa? Gereja Katolik. Aduh. Kok ragu ya? Teman-teman kok ragu bilang bahwa gereja para rasul, gereja perdana itu adalah gereja Katolik, kok ragu? Jangan ragu. Makanya setiap hari Minggu kita mengucapkan syahadat. Ya, yang syahadat yang panjang itu, dan di bagian bawah dikatakan kita percayakan gereja yang satu, kudus, apostolik dan Katolik. Gereja apostolik itu gereja rasuli, ya. Dan gereja rasuli ya gereja Katolik. Dan gereja inilah yang menulis kitab suci. Gereja inilah yang melestarikan kitab suci. Dulu belum ada yang namanya mesin cetak, ditulis tangan. Dan yang nulis siapa? Ya gereja Katolik. Dulu ada persekusi. Tahu persekusi kan ya? Itu orang-orang Katolik iman Kristiani itu dipenjara, dikejar-kejar, dibunuh, disiksa segala macam ya. Dan salah satunya adalah mereka membakar kitab suci. Bahkan ada santo-santa martir yang lebih baik menyembunyikan kitab suci dan akhirnya dia ketangkep daripada lari dan membiarkan kitab suci itu diambil dan dibakar. Yang melestarikan dengan nyawa dan darah adalah gereja Katolik. Ini adalah harta kita. Jadi jangan sampai kita kehilangannya hanya karena kita tidak mau baca. Dan terakhir, kenapa kita tidak mau baca? Karena
beranggapan bahwa kitab suci itu ya urusannya Romo. Sudah ada Romo Bayu ya, ngapain sih baca lagi ya kan? Iya, ngapain susah-susah ya. Vigili saja bisa, kenapa baca kitab suci nggak bisa ya? Nah loh. Kenapa? Karena vigili rame Romo ya, banyak temennya ya. Tapi kalau baca kitab suci sendirian ya, aduh ya. Enggak, ini buku kita semua ya. Jadi awam maupun imam semua diundang untuk membaca. Semakin kita membaca lebih dalam, semakin kita tahu siapa Tuhan kita. Dan semakin kita dekat dan bersatu dengan Tuhan kita. Amin. Sabda yang menyelamatkan, amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ini, atas kesempatan yang diberikan untuk mengadakan vigili, untuk silih, untuk berdoa, dan juga untuk bersyukur atas segala berkat yang Dia berikan kepada kita. Amin. Oke, kita lanjutkan.